Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang malam ya. Tumben nih saya bikin video malam-malam dan ini sudah tidur. Jadi mumpung ingat, saya mau bikin video tentang rambu-rambu untuk MPASI. Jadi ini saya ambil berdasarkan pengalaman pribadi dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk para mami yang akan memberikan MPASI untuk anaknya dalam waktu dekat. Ada 8 rambu-rambu MPASI yang coba saya simpulkan dari pengalaman saya pribadi. Simak sampai selesai ya. Nah, yang pertama adalah perhatikan menu makanan pada MPASI. Jadi penggunaan makanan yang tinggi serat itu tidak dianjurkan bagi para bayi yang ingin menaikkan berat badan. Misalnya apa? Misalnya sayur, buah, kemudian beras merah, gandum, dan beberapa jenis makanan tinggi serat lainnya itu tidak dianjurkan pada menu MPASI bayi kita. Karena kenapa? Pemberian makanan yang tinggi serat itu akan menghambat penyerapan nutrisi pada bayi yang justru itu dibutuhkan untuk menaikkan berat badan anak kita. Nah, seperti yang kita tahu, makanan-makanan tersebut kan bagus untuk diet bagi orang dewasa. Nah, jika itu diberikan pada anak-anak, kesannya seperti kita memberi makanan diet untuk anak kita. Jadi, perlu diperhatikan komposisi menu atau bahan makanan pada MPASI. Yang kedua adalah pemberian garam dan gula pada menu MPASI. Ini cukup kontroversi karena ada yang bilang tidak boleh, ada yang bilang boleh. Nah, berdasarkan rekomendasi WHO, ternyata memberikan garam dan gula pada menu MPASI anak kita itu nggak masalah, asal diperhatikan jumlahnya. Untuk garam itu maksimal 1 gram per hari. Jadi kenapa pemberian garam dan gula ini juga penting terhadap menu makanan anak kita? Jika ternyata memang anak kita itu mau makan, nafsu makannya ada dengan pemberian 2 bahan perasa tersebut, maka WHO mengatakan boleh-boleh saja. Termasuk Ikatan Dokter Anak Indonesia juga menyarankan tidak apa-apa jika ingin menggunakan garam dan gula, asal yaitu tadi tidak lebih dari 1 gram per hari. Lalu kemudian untuk perasa seperti tole atau perasa-perasa makanan lainnya itu tidak dianjurkan, sebaiknya dihindari. Nah, kemudian untuk bahan makanan lain yang bisa digunakan untuk memberikan rasa asin sebenarnya ada di margarin. Jadi ibu-ibu yang misalnya mau menumis ya ikan atau sayur anaknya itu bisa menambahkan margarin. Jadi selain fungsinya sebagai lemak tambahan juga memberikan rasa asin pada makanan. Yang ketiga adalah jangan khawatir memberikan menu lengkap sejak hari pertama pemberian MPASI. Nah, kandungan makronutrien dan mikronutrien yang diperlukan oleh tubuh anak kita itu ada dalam beberapa sumber makanan. Makanya oleh WHO sumber makanan yang dianjurkan untuk diberikan kepada anak kita sejak awal MPASI itu harus mengandung karbohidrat, protein baik hewani dan atau protein nabati, terus kemudian ada lemak tambahan dan juga sayur atau buah-buahan. Nah, sayur atau buah-buahan ini sifatnya hanya pengenalan ya, Mam. Jadi tidak sampai harus memberikan pure buah tuh sampai 1 mangkuk gitu ya, atau 1 botol yang ada sendoknya yang disemprotin keluar, yang disuap ke mulut bayi, tidak harus seperti itu. Jadi untuk ukuran sayur itu kalau diparut hanya seukuran 1 sendok makan orang dewasa. Itu kemudian kadang-kadang saya tidak memberikan sayur juga ke dalam menu makanan si Danis anak saya. Kalau di makanan selingannya saya berikan buah. Jadi karena dalam sehari itu jangan sampai kita berikan sayurnya untuk 3 kali makan dengan jumlah yang banyak, lalu makanan selingannya 2 kali itu kita berikan buah. Nah, itu nanti malah bisa menghambat penyerapan nutrisi-nutrisi yang justru diperlukan oleh bayi kita. Yang berikutnya adalah perhatikan tekstur dan tingkat kekentalan makanan anak kita, karena
kedua hal tersebut, jadi tekstur dan kekentalan makanan tuh beda ya Mam. Kalau tekstur itu adalah kasar atau tidaknya makanan, halus atau kasarnya makanan. Kalau tingkat kekentalan itu adalah jumlah air yang ada di dalam makanan. Jadi diperhatikan dua hal tersebut, dicari yang mana yang paling disukai oleh bayi kita. Nah, yang selanjutnya adalah jangan khawatir jika anak mami sulit menerima makanan di awal-awal pemberian. Jadi ternyata beberapa bayi itu dia butuh mengenal beberapa menu makanan saat awal pemberian. Jadi menurut dokter spesialisasi nutrisi anak, beberapa bayi itu butuh 10-15 kali untuk menu yang sama, sampai dia kemudian mau dengan menu tersebut. Nah, yang keenam adalah jangan khawatir dengan alergi terhadap makanan. Jadi jika bayi kita menunjukkan gejala-gejala alergi nih, seperti misalnya tumbuh merah-merah di bawah lehernya atau ada gatal-gatal gitu yang dirasakan, maka tindakan yang dilakukan adalah hentikan dulu pemberian makanan tersebut, lalu kemudian nanti bisa dicobakan kembali 5-7 hari ke depan. Jadi silahkan para mami ini bereksplorasi dengan jenis-jenis makanan, semakin beragam itu akan semakin baik. Nah, yang selanjutnya adalah ini sering saya jumpai juga sih di beberapa teman kerabat ya. Jadi dia suka memberikan teh ke anaknya gitu. Jadi karena menghindari susu formula gitu, jadi diberikan teh buat anaknya. Nah, ini hati-hati ya moms. Jangan memberikan teh pada anak, karena teh itu sama sekali tidak mengandung nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan anak gitu. Apalagi jika diberikan teh manis. Nah, teh manis itu ada kandungan gula. Karena kan anak-anak biasanya suka yang manis-manis. Nanti dia akan terbiasa dengan makanan manis. Dan ketika kita berikan makanan utama yang minim gula, nanti malah dia akan menolak makanan tersebut. Jadi hindari memberikan teh ataupun teh manis kepada anak kita. Nah, yang terakhir adalah perlu diwaspadai BAB seret. Jadi hampir semua bayi itu wajar di awal MPASI itu BAB-nya kurang lancar atau BAB seret ya. Nah, maka treatment yang bisa dilakukan ada 2 ya, kalau pengalaman saya pribadi sampai kemudian anak saya itu lancar BAB-nya. Yang pertama adalah memberikan air yang cukup. Jadi saya berikan air minum itu di awal sebelum makan dan di akhir setelah dia makan makanan utamanya. Termasuk ketika dia makan snack, makanan selingan, entah biskuit bayinya atau di buahnya gitu, saya berikan air minum di akhir setelah dia makan snacknya. Atau yang kedua adalah treatment pijit bayi yang ilu. Ilu itu bentuk pijitnya itu. Jadi ilu I-nya itu begini, kemudian ini begini, L-nya, U-nya adalah begini. Jadi mami nanti silakan bisa searching di YouTube atau di Google juga bisa, pijit ilu itu seperti apa sih gitu. Nah, itu cukup ampuh bagi para bayi agar BAB-nya nggak seret. Nah, demikian rambu-rambu MPASI yang saya simpulkan berdasarkan pengalaman pribadi. Jika ini bermanfaat, silahkan di-share ke teman-temannya yang lain. Terima kasih. Terima kasih ya Mam sudah nonton video ini. Jika ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa.